Rusia harus gigit jari justru ada di bawah Finlandia di luar dugaan. Di grup C, Belanda yang sempat diragukan karena pelatihnya ganti ke Frank de Boer, dan Frank de Boer reputasinya di beberapa klub terakhir sebelum menukangi timnas Belanda juga jelek, ternyata menyapu bersih 9 poin. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Piala Eropa 2020. Akhirnya tadi malam dan dini hari pertandingan terakhir di semua grup selesai. Ditutup dengan Slovakia lawan Spanyol ada 5-0, kemudian di luar dugaan ya Slovakia kebantai. Kemudian ada Swedia dan Polandia, Swedia menang 3-2. Terus big match antara Portugal dan Prancis di dini hari 2-2. Ronaldo dan Benzema unjuk gigi, keduanya memborong 2 gol untuk masing-masing timnas. Kemudian ada juga Hungaria lawan Jerman yang sangat dramatis 2-2. Dengan hasil tersebut di grup A, Italia dan Wales melaju ke babak berikutnya. Italia peringkat 1, Wales peringkat 2. Switzerland dan Turki harus tersingkir. Kemudian di grup B, Belgia ada di puncak klasemen. Di peringkat 2-nya ada Denmark yang bermain luar biasa, menang di partai terakhir dan akhirnya bisa di peringkat 2. Rusia harus gigit jari justru ada di bawah Finlandia di luar dugaan. Di grup C, Belanda yang sempat diragukan karena pelatihnya ganti ke Frank de Boer, dan Frank de Boer reputasinya di beberapa klub terakhir sebelum menukangi timnas Belanda juga jelek, ternyata menyapu bersih 9 poin. Peringkat 2-nya Austria lolos, kemudian Ukraina lolos juga sebagai peringkat 3 terbaik. Di grup D, Inggris yang tampil terengginas sih, biasa aja. Menang lawan Kroasia di partai pertama, justru sempat jelek ketika melawan Scotland, kemudian malah menang lawan Ceko, ya nggak sih? Ntar lu, jangan-jangan gue salah lagi. Sebentar gue cek. Iya betul, menang. Dia sempat seri lawan Scotland tapi menang lawan Ceko si Inggris. Kemudian di grup E, di luar dugaan, ya nggak di luar dugaan banget. Sebetulnya lebih di luar dugaan banget. Spanyol nggak ada di puncak klasemen, tapi Swedia secara tim memang solid walaupun tanpa Ibra juga. Swedia ada di puncak klasemen. Peringkat 2-nya Spanyol, peringkat 3-nya Slovakia lolos sebagai peringkat 3 terbaik juga. Sementara di grup D tadi si Ceko juga lolos ke babak berikutnya sebagai peringkat 3 terbaik. Kemudian di grup F, Prancis ada di peringkat pertama setelah ditahan seri Portugal. Peringkat pertama dengan 5 poin, beda 1 poin dengan Jerman dan Portugal. Portugal lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Seingat gue harusnya ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang lolos ya. Coba gue hitung: Portugal, Slovakia, Republik Ceska, Ukraina. Udah ya. Oh, Swiss, sorry bro, gue salah bro. Swiss di grup A juga lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Oh, sorry, my bad. Dengan hasil ini akhirnya di bagan itu terbagi, ada bagian kiri atau kanan atau bagian atas bawah ya, tergantung teman-teman dapat gambarnya yang mana. Tapi yang pasti berat sebelah. Di babak knockout Belgia melawan Portugal, Lukaku versus Ronaldo. Italia ketemu Austria. Belgia Portugal, secara soliditas permainan Portugal sudah terbukti di ajang-ajang sebelumnya, walaupun terlihat kualitas pemain mungkin tidak semewah Belgia, cuma kita nggak tahu permainan pragmatis Portugal nih bisa nggak menggoyahkan Belgia. Sementara Belgia juga sudah beberapa tahun terakhir disebut Golden Generation, tapi toh selalu gugur-gugur aja di babak knockout.
Kemudian ada Italia, pemenang antara Belgia dan Portugal akan menghadapi Italia dan Austria. Nah ini nih, Italia masih kedapatan lawan yang relatif enteng. Kemudian di ranting atau di sisi sebelahnya ada Prancis lawan Swiss. Prancis jelas sangat amat dijagokan bahkan sampai ke final oleh beberapa penggemar sepak bola walaupun ditahan seri Hungaria. Iya kan ya? Iya, tan seri Hungaria. Kemudian Kroasia akan melawan Spanyol. Kroasia juga sempat tertatih-tatih di awal, terus akhirnya bisa membalikan keadaan di babak grup. Semoga poros dari Brozovic Kovacic yang menopang Modric yang ada di belakang penyerang akan menjadi formasi yang pakem, karena di partai pertama Kroasia lawan Inggris formasi ini dipakai, tapi mentok nih ternyata. Brozovic Kovacic kurang kompak untuk menopang Modric. Terus di partai kedua Modric diduetin sama Kovacic, Brozovic jadi pemain cadangan, tapi ternyata juga nggak bagus-bagus banget. Justru di partai terakhir bagus. Perisic kita lihat. Gue sih jagoin Kroasia Spanyol jelas. Gue jagoin Kroasia banget. Yang ada Internya. Ngomong-ngomong Inter, di video sebelumnya ada yang nanya bajunya beli di mana. Gue beli di Tokopedia, bro. Itu gue juga nyoba-nyoba aja, di belakangnya tulisan itu ada Lenovo-nya. Terus itu ada di sisi ranting yang atas ya, sisi bagan yang atas atau bagan yang kiri. Jadi kalau dilihat Belgia Portugal, gue sih jagoin Belgia. Italia Austria, Italia itu Belgia nanti ketemu Italia. Orang-orang sih bilang Belgia, gue jagoin Italia karena gue memang fans Italia. Prancis lawan Swiss, kemudian kemungkinan Prancis. Kroasia lawan Spanyol, kemungkinan gue sih jagoinnya Kroasia. Berarti setidaknya di semifinal gue berharapnya, bukan prediksi loh, gue berharapnya Prancis lawan Italia dan Italia yang lolos ke final. Gue berharapnya begitu. Gue sih berharapnya Italia yang juara. Tapi tuh seru banget pasti. Nah di bagian sebelahnya, bagian bawah atau bagian kanan, ini kurang menarik nih, sama sekali nggak menarik. Tanpa mengurangi rasa hormat, Swedia lawan Ukraina, ya sudahlah. Inggris lawan Jerman, ini paling seru. Banyak yang menjagokan tentu saja Jerman, bahkan menjagokan Jerman masuk final. Kemudian ada Belanda lawan Republik Ceko. Terus ada Wales lawan Denmark. Aduh, ini bagan dengan mengambil peringkat 3 terbaik ini membuat acak-acakan ya. Kalau Italia nggak megang puncak klasemen, Italia ada di peringkat 2, dia malah enak loh. Italia cuma lawannya Denmark di lawannya Denmark, kemudian ketemunya Belanda lawan Ceko. Masih enak lah di bagian-bagian bawah nih. Kalau di atas buset, habis lolos langsung ketemunya Belgia, habis itu ketemunya Prancis. Jadi sebetulnya kemarin itu penentuan peringkat 3 terbaik lolos 4 dari 4 grup agak mengacaukan bagan ini nih. Jadi bingung memprediksinya. Biasanya kan cuma juara grup lawan runner up, juara grup lawan runner up ini jadi bisa sebetulnya kalau dengan strategi hitung-hitungan mereka bisa ngukur, enak ya, bisa tahu gue maunya lawan siapa. Atau justru malah jadi susah ya? Malah jadi susah deh ya. Biasanya cuma juara grup lawan runner up bisa ditebak deh. Gue nggak mau ngelawan juara runner up yang sana, mendingan gue jadi runner up juga gitu kali ya. Gue ngomong apa sih? Oke deh, untuk teman-teman jagoin siapa nih? Gue besok mau ngobrol dengan fans dari Jerman. Ada yang mau nitip pertanyaan? Ini mau gue uploadnya hari Kamis atau nggak Jumat. Sementara yang dari Jerman gue upload ya palingan akhir pekan atau hari Senin ya. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Piala Eropa 2020. Silakan, gue berharap diskusi. Untuk yang komen di video Inter yang bahas Hakan Calhanoglu belum gue balas, mohon maaf, nanti segera gue balas. Thank you, bye bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.